Kita sudah dengar bersama-sama ternyata untuk volume atau kuota ini diperkecil lagi ya, hanya sekitar 260 juta ton saja. Nah ini kalau tanggapan dari Anda seperti apa Pak? Iya, seperti diketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian SDM telah menyatakan bahwa produksi biji nikel di tahun 2026 ini sekitar 260 juta ton. Sedangkan kalau kita lihat dan kita hitung kebutuhan industri nikel hilir pada tahun 2026 ini kurang lebih antara 340 sampai 350. Jadi kalau kita lihat gapnya memang terlalu besar, sekitar 90 sampai 100 juta ton. Sehingga kekurangan itu tentunya harus mulai dipikirkan oleh para pelaku usaha pengolahan dan pemurnian nikel. Dari satu sisi kami sih mengapresiasi sebetulnya upaya pemerintah memangkas produksi biji nikel di Indonesia ini agar supaya oversupply yang terjadi di global ini bisa menurun dan juga harga bisa naik. Tetapi memang kalau pemangkasannya terlalu ketat, sebetulnya pemerintah menciptakan situasi di mana industri ini mengalami situasi rem paksa sebetulnya. Seharusnya pemerintah melakukan tahapan dan juga melakukan peta jalan agar supaya mencapai produksi yang optimal. Itu yang kami para pelaku usaha menyarankan kepada pemerintah. Kalau dari sisi dampak, sebetulnya ada 3 hal yang mulai kami pikirkan dalam hal ini. Pertama adalah memang dengan pemangkasan produksi biji nikel di tahun 2026 ini akan mengurangi produksi nikel Indonesia di pasar global. Kedua yang akan terjadi adalah pengikisan pendapatan fiskal. Dan yang ketiga yang mudah-mudahan ini tidak terjadi adalah adanya transfer benefit kepada produsen nikel asing. Itu yang sebetulnya yang akan terjadi. Bagaimana sih dampak terhadap harga dan pasar? Itu mungkin pertanyaan besarnya ya. Kalau kami lihat dari FINI atau Forum Industri Nikel Indonesia melihatnya bahwa memang kalau dari harga biji nikel itu pasti akan mengalami kenaikan yang cukup tajam karena dengan pemotongan sebanyak hanya 260 juta ton maka akan terjadi kelangkaan bahan baku di pasar atau di industri nikel ini. Sehingga yang terjadi juga adalah biaya untuk membeli bahan baku ini menjadi lebih mahal tentunya buat pelaku usaha. Kemudian siapa sih yang diuntungkan? Yang diuntungkan sebetulnya kalau kita lihat kondisi saat ini memang harga global mengalami penguatan ya sejak beberapa waktu yang lalu, terutama pada saat Indonesia mengumumkan bahkan akan melakukan pemangkasan produksi biji nikel di tahun 2026. Tapi kalau kita lihat juga harga jual hilirnya itu tidak naik secara proporsional sebetulnya. Sehingga apa yang terjadi, Indonesia harus mengeluarkan biaya lebih mahal, volumenya kecil, kemudian keuntungan harga global itu terjadi di luar Indonesia. Oke, jadi dengan adanya mungkin tadi yang Bapak sebut rem paksa ya, ini akhirnya Betul. berdampak terhadap kelangkaan dan ujung-ujungnya ke harga lagi ya Pak ya? Betul. Oke, nah ini tapi kalau dari sisi industri Pak, ini apakah kebijakan ini memang sebenarnya sudah dikoordinasikan Pak dengan kebutuhan smelter domestik ini sendiri? Atau memang ini akan lebih fokus ke pengendalian produksi tambangnya sendiri Pak kira-kira? Kalau kita lihat sebetulnya produksi nikel Indonesia di tahun 2024 itu berada di kisaran 2,2 juta ton pada tahun itu. Kemudian pada tahun 2025 itu mengalami lonjakan yang sangat tinggi ya.
kita berhasil memproduksi nikel pada tahun tersebut kurang lebih 2,5 juta ton. Nah, dengan adanya pemangkasan produksi biji nikel di tahun 2026 ini, maka produk nikel Indonesia ini mungkin akan mengalami penurunan. Saya perkirakan di tahun ini mungkin produksi nikel Indonesia akan berada di kisaran 2 juta sampai 2,2 juta ton. Jadi ada penurunan cukup 300, sekitar 300 sekian ya. Artinya pengurangan itu juga bisa saja diisi oleh negara lain yang memproduksi nikel. Sehingga kalau kita lihat sebetulnya memang dengan adanya pemangkasan ini tentunya akan menaikkan harga global. Itu sudah pasti, karena kita pun sudah bisa melihat di akhir tahun 2025 itu harga nikel global memang mengalami penguatan. Tapi juga harus hati-hati, karena kalau harga nikel ini terlalu tinggi, maka smelter-smelter yang dulunya berbiaya mahal, terutama di negara seperti Australia, Kanada, kemudian juga di Rusia, itu mereka akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga yang sangat tinggi tersebut, di mana smelter tersebut bisa beroperasi lagi dan mengisi kekurangan atau kekosongan yang diproduksi yang ditinggalkan oleh Indonesia. Sehingga esensi terkait dengan mengurangi oversupply itu mungkin tidak akan tercapai kalau itu sampai terjadi. Berarti gimana tuh Pak? Ini kan akhirnya Indonesia kan kekurangan ya Pak ya. Akhirnya ini mungkin mengisi si kekosongan atau gap ini akhirnya dari luar ini Pak, dari Australia, mungkin dari Filipina. Betul. Nah ini kenapa bisa seperti itu Pak tadi yang barusan Anda bilang? Iya, Indonesia sebetulnya punya berkah mungkin ya, karena deposit nikel yang ada di Indonesia itu bisa diolah dengan biaya produksi yang relatif murah. Dengan harga LME sekitar 15.000 tahun 2025, kebanyakan industri nikel di Indonesia masih bisa bertahan. Tidak demikian halnya dengan negara-negara lain yang memang dari sisi depositnya berbeda, kemudian dari biaya produksinya memang mahal, karena teknologi yang mereka gunakan memang mengharuskan keluar biaya yang lebih mahal. Kami menghitung dan memperkirakan bahwa ada beberapa negara, kalau misalnya harga LME ini bisa tembus 19.000 atau bahkan 20.000, maka smelter-smelter ini akan beroperasi lagi. Dan produksi mereka akan cukup banyak, karena kalau kita lihat sebetulnya dari tahun 2020 sampai 2024, sebetulnya memang Indonesia telah menambah kapasitas produksi nikel itu kurang lebih 1,5 juta ton. Tapi negara lain sebetulnya mengurangi sekitar 500.000 ton. Jadi kalau mereka kembali berproduksi, potensial 500.000 ton ini akan disuplai dari negara lain justru.